Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 dengan beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Ilham dengan NIM 9011121059. Yang kedua Ahmad Adil dengan NIM 9011121049. Yang terakhir Farasipah dengan NIM 9011121037. Dalam video ini, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan materi kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan dalam Islam. Ada 3 pertanyaan yang kita ambil dari teman-teman. Langsung saja, inilah video jawaban dari kami. Pertanyaan pertama, saya sendiri akan yang menjawab. Baik, inilah pertanyaan pertama dengan saudari Nurul Ulwiyah dengan NIM 9011121055. Pertanyaannya yaitu, seperti yang terdapat dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, lantas bagaimana pendapat Anda terhadap perempuan yang menjadi pemimpin dan mengambil dasar prinsip kesetaraan gender, serta hukum di Indonesia yang sama sekali belum mengatur masalah gender kepemimpinan, seperti mengenai kepemimpinan dalam negara pemerintahan? Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Baik, saya langsung menjawab. Dari surah An-Nisa ayat 34 dapat kita pahami bahwa secara literal ayat ini berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Namun lebih jauh penggunaan kata rajul yang merujuk pada sifat-sifat maskulinitas menguatkan pendapat bahwa kepemimpinan laki-laki tidak bersifat mutlak. Kepemimpinan sebagaimana dijelaskan Aminah Wadud harus memastikan transfer tanggung jawab dan hak yang adil, sehingga ayat ini bukan berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin perempuan secara mutlak, namun menekankan pada setiap orang, tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan tidak dapat menjadi pemimpin sesuai dengan kelebihan yang telah Allah berikan. Kata rajulan dari ayat An-Nisa 34 tidak dapat dimaknai sebagai jenis kelamin laki-laki, tetapi ayat ini menekankan pada sifat-sifat maskulinitas atau kejantanan, karena dalam Al-Quran keberadaan malaikat tidak pernah disyaratkan dalam suatu jenis kelamin laki-laki. Kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Zamakhsyari dalam tafsirnya di atas juga memperlihatkan pada sifat-sifat maskulinitas seperti kemampuan akal, keteguhan hati, dan kekuatan fisik yang dapat dimiliki juga oleh perempuan. Berbeda dengan penafsir terdahulu, Aminah Wadud, seorang pemikir muslimah kontemporer, dalam bukunya Quran and Woman memberikan penafsiran dengan menekankan pada kata fadhalah. Kata fadhalah yang merujuk pada kelebihan yang telah Allah berikan secara realita dapat terlihat bahwa tidak semua laki-laki lebih baik daripada perempuan. Begitupun sebaliknya, sehingga kelebihan yang Allah berikan tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, Aminah Wadud lebih menekankan pada transfer tanggung jawab dan hak yang harus adil antara laki-laki dan perempuan sesuai kelebihan masing-masing yang telah Allah berikan untuk menjadi pemimpin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hasmarina dengan NIM 9100121053 kelompok 2 dari EKSB. Pertanyaannya yaitu, bagaimana karakteristik pemimpin yang sangat diperlukan pada zaman sekarang, dan bagaimana pendapat Anda mengenai seseorang yang menolak untuk menjadi pemimpin dengan alasan belum mampu atau belum pantas untuk menjadi pemimpin. Karakteristik seorang pemimpin dalam pandangan Islam yang diperlukan di setiap zaman. Sebenarnya saya mengambil karakteristik dari Nabi Muhammad SAW karena saya menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah pemimpin yang sangat bagus, pemimpin yang sangat sempurna. Dan kenapa kita tidak mengikuti karakteristik orang yang sempurna ini? Dan apa saja karakteristik itu? Yang pertama adalah siddiq atau jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh setiap bawahan atau setiap anggotanya. Kenapa siddiq atau jujur ini sangat diperlukan, atau karakteristik yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin? Karena
Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin diberikan kepercayaan yang sangat banyak oleh setiap bawahannya. Coba bayangkan jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat atau karakteristik jujur ini, mungkin dia akan melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan wewenang, atau tindakan buruk lainnya yang bisa merusak organisasi, kelompok, atau apapun itu yang dia pimpin. Yang kedua adalah tablik, atau bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan apa yang ada di kepalanya dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Kenapa pemimpin harus memiliki karakteristik bisa menyampaikan ini? Karena tugas seorang pemimpin adalah mengatur bawahannya. Bagaimana caranya mengatur? Yaitu dengan memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kemampuan komunikasi ini sangat penting, harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena kemampuan komunikasi ini juga bisa mendukung seorang pemimpin untuk melakukan negosiasi dengan orang lain atau pemimpin lainnya untuk mendapatkan kesepakatan bersama demi suatu organisasi atau kelompok yang dia pimpin. Yang ketiga adalah aman atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab dalam setiap pilihan yang dia tentukan. Jika pilihannya salah, maka dia harus memperbaikinya. Dia tidak boleh lari dari tanggung jawab. Karena baik atau buruknya tanggung jawab dari seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya akan berdampak dari setiap anggota yang ada di bawahnya, akan berdampak pada individu-individu yang dia pimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah fatona atau cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi. Dibutuhkan orang yang cerdas. Karakteristik ini juga adalah karakteristik yang sangat-sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Karena dengan pemimpin yang cerdas, dia bisa membangun suatu organisasi. Jika dia memimpin suatu organisasi, dia bisa membangun kelompok jika dia memimpin kelompok, atau dia bisa memajukan negara dengan kemampuannya yang cerdas jika dia memimpin suatu negara. Itulah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam pandangan Islam, atau karakteristik yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana jika ada seseorang yang dinilai memiliki karakteristik ini, tapi dia tidak mau menjadi pemimpin, atau dia menolak untuk menjadi pemimpin dengan alasan belum mampu atau belum pantas menjadi pemimpin, atau alasan lainnya? Pertama-tama, segala sesuatu itu memang harus dimulai dengan niat atau keinginan yang tulus. Begitupun juga untuk menjadi seorang pemimpin. Menurut saya, di situasi yang seperti ini, kita tidak boleh memaksakan seseorang jika dia memang tidak mau menjadi seorang pemimpin. Karena masih banyak atau masih ada orang lain yang ingin menjadi seorang pemimpin. Kenapa kita tidak memilih orang yang mau menjadi pemimpin ini? Kecuali ada di situasi di mana tidak ada orang yang mau menjadi pemimpin, dan kita memang benar-benar membutuhkan seorang pemimpin yang baik, yang pintar, yang mampu. Maka kita harus memilih pemimpin yang paling pintar ini, yang paling mampu ini. Dan seseorang ini mau tidak mau harus menjadi seorang pemimpin untuk memimpin suatu organisasi atau apapun itu, untuk menjadi pemimpin demi kebaikan bersama. Menurut saya seperti itu. Mengenai pertanyaan bagaimana jika ada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan tapi dia tidak mau menjadi pemimpin, ya kita tidak boleh memaksakan. Kalau masih ada orang yang mau menjadi pemimpin, tapi kalau tidak ada, kita cari orang yang paling pintar dan kita mungkin bisa paksa dia demi kebaikan bersama. Seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fadila Amalia Sarif dengan NIM 901002104.
Merpati mengatakan bahwa leadership is a process not a position, yaitu kepemimpinan itu bukanlah semata-mata sebuah posisi yang diberi, tetapi posisi pemimpin adalah proses kerja dengan mengarahkan segala kemampuan. Berdasarkan paradigma tersebut mempengaruhi persepsi atau cara pandang kita mengenai orang-orang yang menempati posisi istimewa dan menjadi atasan untuk mempengaruhi orang banyak. Hal ini terlepas dari karakteristik kualitas skill, IQ, dan emotional intelligence seorang pemimpin sebagai pribadi yang luar biasa dan membedakannya dengan orang lain. Tanggapan kami melihat oknum yang memanfaatkan latar belakang untuk mendapatkan posisi tertentu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan merebut atau mengambil kesempatan peluang orang-orang yang layak untuk dijadikan pemimpin dan memenuhi kriteria seorang pemimpin. Dan ini merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi kelangsungan suatu organisasi ataupun instansi tertentu.